Kalau si Massimo Moratti itu menjuluki bokapnya gini, Angelo Moratti selalu ingin membuat Inter seperti The Beatles, tidak ada saingannya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Hari ini 1 Juni, hari lahir Pancasila, tanggal merah. Seharusnya teman-teman di sini banyak yang libur. Selamat menikmati hari libur. Silahkan dinikmati sepuas-puasnya, karena kalau gue lihat di kalender, tanggal merah yang letaknya di weekdays, hari libur nasional yang letaknya di weekdays nih, ini yang terakhir nih. Besok-besok libur nasionalnya di weekend semua, artinya sama juga bohong. Jadi silahkan dinikmati senikmat-nikmatnya untuk tanggal merah kali ini. Nah, hari ini gue mau ngelanjutin tentang profil presiden-presiden Inter. Di konten sebelumnya gue ada bahas Giovanni Paramitiotti, itu presiden pertama Inter. Kalau dilihat di listnya, di daftar di Wikipedia yang bisa dibaca nih, yang bisa diklik, selanjutnya Angelo Moratti. Yang sebelum-sebelumnya antara Giovanni Paramitiotti sama Angelo Moratti gak bisa didalami nih, jadi ya udah gue skip aja. Gue mau ngebahas Angelo Moratti. Angelo Moratti ini bokapnya Massimo Moratti. Kalau di sini teman-teman ada yang ngikutin Inter sejak zaman Ronaldo botak, kemudian sempat nonton eranya Jose Mourinho treble winners. Nah, itu pemiliknya Massimo Moratti. Dua presiden Inter paling sukses dua presiden Inter paling sukses dalam sejarah karena dua-duanya bisa treble winners. Tapi kayaknya kalau dari torehan jumlah Angelo Moratti kayaknya paling banyak nih. Oke, sekarang gue mau bahas Angelo Moratti-nya. Angelo Moratti walaupun dia pemilik Inter, ternyata dia bukan kelahiran Milan. Dia kelahiran Soma Lombardo. Ini disebutnya di provinsi Verona, gue juga nggak tahu di mana. Kelahiran 5 November 1909. Bokapnya si Angelo Moratti ini seorang apoteker. Nyokapnya sudah meninggal ketika Angelo Moratti masih berusia 8 tahun. Jadi ketika Angelo Moratti masih kecil, ibunya meninggal. Si bokapnya Angelo Moratti namanya Albino. Dia seorang apoteker, tetapi Angelo Moratti karir hidupnya nggak melanjutkan karir dari ayahnya sebagai apoteker. Angelo Moratti adalah seorang pebisnis minyak bumi yang sangat besar di Italia. Bahkan ketika di akhirnya wafat, si bisnis minyak bumi ini diturunin ke Massimo Moratti. Makanya dulu Massimo Moratti disebutnya sebagai juragan minyak. Uniknya, Angelo Moratti ternyata tidak seperti kebanyakan orang Italia yang suka bola sejak kecil, yang gandrung sepak bola sejak kecil. Angelo Moratti baru tahu bola ketika diajak oleh pacarnya, oleh tunangannya nonton Inter. Nah, sejak saat itu dia jadi tahu bola dan suka Inter. Udah tunangan kan berarti udah dewasa ya, maksudnya bukan anak-anak. Dia baru suka Inter tapi akhirnya bisa jadi pemilik Inter. Dan uniknya ya itu suka bolanya gara-gara nemenin pacar nonton bola. Dan nemenin pacar bukan si cewek nemenin yang cowok, tapi yang cowok nemenin yang cewek. Kalau teman-teman suka Inter gara-gara apa nih? Kalau Angelo Moratti kan sukanya gara-gara nemenin pacarnya akhirnya jatuh cinta. Kalau gue suka Inter agak unik teman-teman. Waktu kecil gue langganan majalah Bobo, terus langganan koran bola. Yang gue mau ceritain di sini adalah gue tahu bola pertama kali dari Bobo. Saat itu Bobo bikin profil tentang Ronaldo. Nah, terus akhirnya gue gunting tuh profil Ronaldo. Jadi dulu gue suka ini nih, mengabadikan clipping gitu ya namanya ya. Ini ada nih, ini Roberto Mancini, ini Vincenzo Montella di zaman Sampdoria. Nah, dulu lagi ada profil Ronaldo, disebutnya Ronaldo itu pemain termahal, pindah ke Inter tuh. Ada sama Luis Enrique, gue buat kayak gini. Nah, terus gue penasaran. Waktu itu gue udah sempet nonton bola, cuman gak belain siapa-siapa. Nah, gara-gara gini gue cari tahu tentang Inter dan gue suka bajunya. Semenjak itu gue akhirnya jadi pembela Inter. Gue jadi kalau nonton apa-apa, udah deh yang gue bela Internya gitu. Tadinya gue nggak belain siapa-siapa, cuman ya udah deh, yang penting seru tuh teman-teman. Gue lumayan ini nih mengoleksi yang kayak gini-gini. Dulu ada Italia sama Inggris, dia lagi playoff Piala Dunia atau apa gitu, gue lupa. Nah, gara-gara ini gue baca-baca tentang Inter, tentang Ronaldo gitu ya. Akhirnya gue
ya udah deh, gue suka Inter deh, dan bajunya juga gue suka warna biru. Kalau teman-teman suka Inter gara-gara apa? Punya koleksi apa tentang Inter? Coba tolong tunjukin. Teman-teman, oke, gue lanjut lagi ya tentang Angelo Moratti. Angelo Moratti akhirnya dia memiliki Inter sejak tahun berapa tadi gue udah baca, sejak tahun 1955. Tetapi di 6 tahun pertama dia menjadi presiden Inter nggak punya prestasi apa-apa. Kemudian dia termasuk pelatih yang gemar dia termasuk presiden yang gemar mecat pelatih. Bahkan yang paling unik adalah ketika dia menjabat sebagai presiden, saat itu pelatih Inter namanya Alfredo Foni. Nah, itu langsung dipecat padahal nggak ada salah apa-apa. Langsung dia milih Giuseppe Meazza sebagai pelatih Inter. Nah, di musim kedua sebagai pelatih, si Giuseppe Meazza dipecat juga sama si Angelo Moratti. Jadi emang ada aja dia yang ngangkat, dia yang mecat seenaknya. Nah, baru di tahun ke-6 Angelo Moratti memilih Helenio Herrera sebagai pelatih Inter, dan yang akhirnya membuat Inter sangat sukses, sampai-sampai Inter dijulukinya La Grande Inter, karena di bawah kepemimpinan Helenio Herrera inilah Inter menyabet treble winners. Helenio Herrera waktu itu dia pelatih Barca 2 kali, ngebawa Barca juara La Liga, dibeli harganya sangat mahal. Dan nggak cuma Helenio Herreranya, dia juga bawa Luis Suarez juga dari Barcelona. Nah, yang menariknya adalah si Angelo Moratti ngomong gini, terkadang ketika kita mengeluarkan uang sangat mahal, itu adalah uang yang sangat murah, uang yang sangat kecil. Tapi ketika kita mengeluarkan uang sedikit, ternyata harganya sangat mahal. Jadi yang dia maksud adalah Helenio Herrera ini waktu itu digajinya $100.000 per musim, itu mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan prestasinya itu nggak ada apa-apanya. Tapi benar juga ya, di zaman kayak gitu dia bisa kepikiran kalimat keren banget. Terkadang uang dengan nominal besar yang kita keluarkan itu nilainya nggak besar gitu, kecil, karena hal yang kita hasilkan value-nya lebih besar dari itu. Betul juga ya. Kalau si Massimo Moratti itu menjuluki bokapnya gini, Angelo Moratti selalu ingin membuat Inter seperti The Beatles, tidak ada saingannya. Nah, di bawah Helenio Herrera ini Inter sukses berat. Dalam waktu 4 tahun berhasil mendapatkan 3 Scudetto, 2 Piala Champion, 2 Piala Interkontinental, dan di tahun 65-66 Inter mendapatkan Scudetto ke-10, artinya berhak memasang logo bintang di jersinya. Tapi sebelumnya Inter udah ada Juve sama AC Milan. Semoga di bintang 2 kita bisa lebih dulu dibandingkan AC Milan. Nah, atas kesuksesan ini Helenio Herrera tim asuhan Helenio Herrera di era itu disebut La Grande Inter. Inter yang hebat, Inter yang besar, dan gaya permainannya khas banget, Catenaccio, padahal dia dari Spanyol, tapi gaya permainannya Italia banget. Nah, puncak permainan Inter di bawah asuhan Helenio Herrera akhirnya berakhir di tahun 67-68 nih. Sebelumnya di tahun 66-67 Inter ada di peringkat 2 Serie A, persis kayak musim ini. Kemudian masuk ke final Liga Champions Eropa, masuk ke semifinal Coppa Italia. Tapi di tahun berikutnya bukannya akhirnya jadi juara, tapi malah makin lengser lagi nih, makin drop lagi. Di tahun 67-68 Inter turun ke peringkat 5 Serie A, Coppa Italia lagi-lagi mentok di semifinal, dan akhirnya Helenio Herrera mundur, si Angelo Moratti juga mundur. Selain dikenal sebagai sosok presiden yang ambisius dan ringan tangan ya, suka mecat pelatih, si Angelo Moratti dikenal sebagai presiden yang revolusioner. Dia yang mencetuskan membuat kawasan latihan di sekitar stadion. Dia yang membuat La Pinetina itu dilengkapi ada fasilitas medis. Kemudian jadi tempat berkumpul pemain sebelum laga. Juga membangun lapangan golf, ada penginapan, ada studio stasiun televisi milik Inter yang sekarang jadi Inter Channel. Oleh karenanya kompleks sekitar situ disebutnya Centro Sport Angelo Moratti. Tapi sejujurnya gue belum pernah ke Giuseppe Meazza sih. Mungkin di sini ada yang dengerin pernah datang ke Giuseppe Meazza, silakan dong cerita-cerita, ntar gue pin komentarnya. 13 tahun setelah mundur dari jabatan presiden Inter, saat itu dia digantikan oleh Ivano Frazioli. Gue gak tahu dia siapa nih, ntar di episode berikutnya. 13 tahun setelah lengser, dia akhirnya wafat. Wafatnya di 12 Agustus 1981 di usia 71 tahun. Ribuan orang melayat, banyak yang suka sama Angelo Moratti karena bisnis minyak bumi dia itu membuat orang-orang di sekitar situ banyak mendapatkan pekerjaan, tertolong setelah Perang Dunia ke-1.
Salah satu hal yang juga dikenang dari Angelo Moratti adalah dia adalah presiden yang sering banget nonton ke stadion dan selalu membawa dua anaknya, Gianmarco dan Massimo Moratti, untuk nonton ke stadion, dan disitulah awal kecintaan Massimo Moratti terhadap Inter. Begitu teman-teman, cerita singkat tentang Angelo Moratti. Kemarin ketika gue bercerita tentang presiden pertama Inter, ada yang komentar, wah ini masih kurang nih. Nah teman-teman di sini mungkin ada yang kuat banget tentang pengetahuan tentang sejarah Inter. Silahkan komentar atau hubungi gue, nanti kita bikin sesi collab bareng bercerita tentang tentang sejarah Inter. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Tadi sekali lagi, kalau teman-teman suka Inter gara-gara apa? Angelo Moratti tadi gara-gara nemenin pacarnya nonton bola. Kalau gue gara-gara emang gue suka baca gue dulu langganan koran bola dari kelas 4 SD. Terus gue tapi kenal bolanya dari Bobo. Dulu Bobo lagi mau Piala Dunia, ada profil-profil pemain bola gitu. Terus gue penasaran, gue ganti itu dari langganan majalah Bobo, gue langganan tabloid bola. Terus pas zaman tabloid bola, gue juga suka kirim-kirim tulisan tuh. Ada beberapa tulisan gue masuk ke koran bola, ntar gue coba attach deh. Terus biasanya dapat kaos gitu-gitu. Nah nih koleksinya nih, pamer. Halaman depannya bahkan Roy Keane bro, bukan Inter. Yang pertama kali gue buat. Selanjutnya siapa? Beckham, bukan Inter. Jadi memang perjalanan suka Internya agak agak mengalami proses ya. Sampingnya Ronaldo, Maldini. Tapi Maldini cuma ada segini nih. Gue kurang mendapatkan foto-foto Maldini. Bahkan ada Batistuta. Dulu zamannya koran bola kalau ada tiap pertandingan kayak gini nih, dikasih skor-skor sama gambar-gambarnya, biasanya ada nilai-nilainya. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet